Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kisah 4 wali Indonesia yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian, termasuk para nabi utusan Allah. Mereka hidup seperti umumnya manusia biasa, yaitu makan, minum, menikah, tidur, dan wafat. Bahkan umurnya seperti umur manusia rata-rata. Meski demikian, ada 4 nabi yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup hingga saat ini. 2 nabi hidup di langit dan 2 lainnya hidup di bumi. 2 nabi yang hidup di langit adalah Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam. Sementara yang hidup di bumi adalah Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam. Disebutkan bahwa Nabi Khidir dipercaya menjaga lautan, sementara Nabi Ilyas dipercaya untuk menjaga daratan. Hal itu disebutkan dalam kitab Al-Isyabah dari Ibnu Syahin. Juga disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wal Al-Hinayah. Imam Makhul berkata dari Ka'ab, 4 dari golongan para nabi masih hidup, 2 di bumi, yaitu Ilyas dan Khidir, dan 2 di langit, yaitu Nabi Idris dan Nabi Isa. Keempat nabi di atas akan tetap hidup atas izin Allah sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Hanya Allah yang berhak menghidupkan hambanya, dan Dia pula yang mewafatkannya. Dan pada video kali ini, kita akan membahas dan menceritakan kisah 4 ulama Nusantara yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Namun sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe-nya. Maka dengan begitu, Anda sudah ikut serta dalam menciarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Baik sahabat beriman, adapun wali yang pertama yaitu adalah Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari. Diceritakan dulu ketika itu hujan turun dengan begitu deras di Kabupaten Bangkalan, Madura, khususnya di Demangan, pondok pesantren asuhan Syekhuna Khalil Bangkalan. Meski hujan mengguyur dengan derasnya, ada saja orang yang bertamu kepada beliau. Terlihat di antara rintik hujan yang semakin deras, seorang tua lumpuh dengan susah payah hendak berkunjung menemui Syekhana Khalil. Syekhana Khalil segera tanggap. Beliau memerintahkan santrinya untuk segera menyusul. Adakah di antara kalian yang mau menggendong dan membawa tamuku di luar sana itu? Kata Syekhana Khalil. Biar saja saya Kiai, jawab seorang santri muda mendahului teman-temannya. Santri muda itu bergegas meloncat menembus terintik hujan yang semakin deras menghampiri orang tua itu. Tanpa pikir panjang, ia menggendongnya untuk menemui Syekhana Khalil. Dengan sangat akrab, Syekhana Khalil menyambut tamunya dan di antara keduanya terjadi dialog 4 mata. Tidak berapa lama, rupanya percakapan mereka telah usai. Syekhana Khalil mendatangi santri-santrinya itu untuk meminta bantuan lagi. Siapakah di antara kalian yang mau membantu orang tua ini untuk kembali pulang? Tanya Syekhana Khalil. Biar saya saja Kiai, sahut santri yang menggendong orang tua tadi. Lalu santri muda itu dengan penuh rasa ta'zim menggendongnya keluar pondok pesantren dengan hati-hati sesuai perintah dari Syekhana Khalil. Setelah santri dan tamu tua itu keluar dari kawasan pesantren, lalu Syekhana Khalil berkata kepada santri-santrinya yang lain, "Wahai santri-santriku, saksikanlah bahwa ilmuku telah dibawa santri itu," katanya.
Dan ternyata yang digendong oleh santri tersebut adalah Nabiullah Khidir alaihissalam yang bersilaturahmi kepada Syekhul Khalil. Dan santri yang menggendongnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari Muda yang kemudian mewarisi keilmuan Syekhul Khalil Bangkalan. Dan yang selanjutnya adalah Kiai Haji Maimun Zubair, yaitu Mbah Mun. Diceritakan Mbah Mun dulu ketika nyantri di pesantren Lirboyo pernah ditemui oleh Nabi Khidir alaihissalam sekitar jam 11 siang. Seperti ada suara yang memanggil nama beliau. Ternyata suara itu berasal dari kuburan dekat pondok. Ternyata di kuburan itu ada Nabi Khidir alaihissalam. Pakaiannya seperti petani, pakai caping. Inti yang disampaikan Nabi Khidir adalah, kamu cinta sama saya juga cinta sama kamu. Dijamin oleh Gusti Allah nantinya setelah dahulu begitu. Nabi Khidir mendoakan Mbah Mun lama sekali. Setelah lama berdoa dan diamini oleh Mbah Mun muda, Nabi Khidir kemudian menghilang. Mbah Mun juga akhirnya balik ke pondok lagi. Fakta ini ternyata diketahui oleh Kiai Mahrus Ali. Setelah pertemuan itu, Mbah Mun muda langsung terlihat sosok santri muda yang sangat alim. Mbah Mun muda juga akhirnya mengaku kepada Kiai Mahrus perihal yang baru saja dialaminya. Setelah peristiwa itu, Mbah Mun muda akhirnya sowan kepada Mbah Kiai Hamid Pasuruan. Setelah sampai di kediaman Kiai Hamid, sebelum matur apapun, langsung Kiai Hamid berkata, saya sudah tahu, ini baru saja dikasih kabar Nabi Khidir. Sekarang saya pesan kamu, yang hati-hati ya. Dan waliullah yang selanjutnya yaitu Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan dikenang sampai sekarang sebagai sosok wali Allah yang penuh karomah. Beliau dulu pernah nyantri di pesantren Tremas di bawah asuhan Kiai Haji Dimyati. Namun kealiman beliau tertutup oleh karomah kewalian yang beliau miliki yang masyhur sampai sekarang. Dan salah satu latah beliau adalah bisa sering dan mudah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Suatu ketika Mbah Kiai Hamid Pasuruan berkata bahwa Nabi Khidir akan datang di kediaman beliau besok pagi hingga waktu zuhur. Maka tersebar luaslah berita tersebut. Lalu keesokan harinya orang-orang pada datang ke situ ingin bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan ada beberapa habib dan kiai dengan berpakaian jubah lengkap dengan surbannya juga hadir di situ ingin bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam tersebut. Ketika orang-orang telah banyak berkumpul di situ, bahkan ada yang mulai dari subuh, maka datanglah seorang pemuda dengan berpakaian nyentrik. Orang-orang yang hadir di situ tidak memperdulikan pemuda tersebut, karena semua tamu yang hadir berpakaian ala Islami. Ketika bertemu Mbah Kiai Hamid, pemuda itu langsung bersalaman dengan Mbah Kiai Hamid dan ingin mencium tangannya. Namun Mbah Kiai Hamid langsung menolak untuk dicium tangannya, dan justru Mbah Kiai Hamid ingin mencium tangan pemuda itu, tapi ditolak juga oleh pemuda itu. Kejadian itu terjadi di depan seluruh yang hadir waktu itu. Kemudian pemuda itu berganti pakaian dengan berpakaian sudah kotor yang dibawanya. Selanjutnya membersihkan selokan di sekitar kediaman Mbah Kiai Hamid sampai waktu zuhur, kemudian pergi. Seusai sholat zuhur, salah seorang yang hadir di situ memberanikan diri bertanya kepada Mbah Kiai Hamid kapan Nabi Khidir akan datang. Dan Mbah Kiai Hamid menjawab bahwa orang yang membersihkan selokan tadi adalah Nabi Khidir alaihissalam. Tidak sedikit dari para tamu yang menantikan dapat bertamu dan bisa bersalaman dengan Nabi Khidir alaihissalam akhirnya menyesal dan menangis lantaran tidak mengenali kedatangan sang Nabi karena lebih melihat sosok dari pakaian yang dikenakannya. Adapun waliullah yang terakhir yaitu adalah Syekhona Kiai Haji Khalil Bangkalan.
Suatu hari Syekhona Khalil Bangkalan Madura sedang menemui tamu-temunya di ruangan depan. Mbah Khalil yang juga ulama besar dari salah satu guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama, duduk dengan salah satu lutut bertekuk di depan perut beliau sambil bercengkerama dengan para tamu-tamunya ditemani secangkir kopi yang ada di hadapan masing-masing. Ketika sedang asyik mengobrol itu, tiba-tiba seorang bertampang seperti gembel dengan pakaian lusuh sambil menuntun seekor anjing masuk ke ruangan. Kontan saja semua tamu pada heran bercampur geram. Apalagi tanpa salam, tanpa bicara, dan tanpa izin, tiba-tiba si pengemis ini menyeruput kopi milik Mbah Khalil. Hingga tinggal ampasnya terlihat juga ingus yang keluar dari hidung pengemis tak diundang itu. Lalu marakah Mbah Khalil? Tidak. Mbah Khalil tampak merubah posisi duduknya seperti posisi duduk orang yang sedang sholat. Telapak tangannya menyatu di atas paha. Kepalanya menunduk tanpa berani menatap muka si pengemis itu. Justru beberapa tamu bangkit bermaksud mengusir orang aneh ini, tapi segera dicegah oleh Mbah Khalil dengan isyarat tangannya. Beberapa saat suasana hening. Mbah Khalil tetap menunduk. Tamu yang ada di ruangan itu tak satu pun ada yang berani bersuara. Sampai kemudian si pengemis berlalu tanpa sepatah kata pun. Selepas gelandangan itu pergi, lalu Mbah Khalil membuka suara. Siapa yang mau meminum kopi bekas tamuku tadi? Tentu saja tak seorang pun yang mau, karena kopi itu bekas diminum seorang pengemis dan ingus menempel di bawah hidung. Baiklah, kalau begitu biar saya saja yang menghabiskan, kata Syekhona Khalil sambil meminum sisa kopi di cangkir itu. Semua tamu semakin terheran-heran. Belum habis rasa penasaran, para tamu kemudian Mbah Khalil menyambung kata lagi. Tahukah kalian siapa tamu tadi? Dia adalah Nabi Khidir alaihissalam. Beliau habis mengunjungi sahabatnya, seorang wali di Yaman dan Sudan. Kemudian melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemui sahabat-sahabatnya, para waliullah di tanah Jawa, papar beliau. Kontan saja kemudian para tamu berebut sisa kopi yang tinggal cangkirnya itu. Bahkan ada yang berebut untuk mencuci cangkirnya, sekedar untuk mengalap berkah dari kesolehan Nabi Khidir alaihissalam. Sahabat beriman, dan itulah beberapa ulama Nusantara yang pernah ditemui oleh Nabi Khidir alaihissalam. Dan sebenarnya bukan hanya 4 ulama itu saja yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Masih ada ulama-ulama ataupun kiai-kiai dari Nusantara yang bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.